Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati yang saya hormati para tenaga pendidik dan kependidikan dari SMP Sulaiman. Kebetulan masih hadir satu, insya Allah akan menyusul yang lainnya. Saya hormati susunan acara yang akan kita ikuti pada acara pembukaan kali ini adalah satu pembukaan sudah kita buka bersama tadi. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan mars. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat datang pada pagi hari yang berbahagia ini. Berbahagia apa hari ya? Setengah. Di mana kita bisa berkumpul dalam kegiatan in-house training persiapan implementasi kurikulum merdeka untuk guru kelas 7 dan 8. Kelas 8 dan 9. Kelas 7-nya sudah ya. Yang terhormat Ibu Heru selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 04 Batu, yang kami hormati Ibu Mestiani Kepala SMP Sulaiman, dan yang kami hormati pemanfaatan PMM. Adapun peserta kegiatan ini adalah berjumlah 26 guru dan 5 ditambah 1 kepala komite pembelajaran beserta Bapak Ibu guru dari SMP Sulaiman. Metode yang akan dilaksanakan adalah pemaparan materi, kedua diskusi, dan ketiga aksi nyata. Terima kasih Ibu Elisa. Berikutnya kita sampai pada acara yang keempat. Ibu pendidik dan tenaga kependidikan dari SMP Negeri 4 Batu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang mampu. Kita diberi kesempatan untuk hadir mengikuti kegiatan in-house training persiapan pelaksanaan kurikulum merdeka. Meskipun yang ikut di sini ada juga Bapak Ibu sekalian, dari kita untuk acara pembukaan IHT di SMP Batu dengan berdoa. Ilahi Tuhan Muhammad sallallahu Ar-Rahman Rahim Yawmuddin ya Alhamdulillah ya Nasta'in ya Suratul Mustaqim Suratul Ladina Al-Ta'in Al-Maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma salli Muhammad wa ala ali sayyidina ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan wafi'an 'azima masjida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li sultanik. Allahumma barik Muhammadin salatan tunjina fil ahwal al-'afiyah wa taqdi lana biha jami'al hajat ترفعون به الذكر على الدرجات وتبلغون في أسرار الغاية وجميع أحداث الحياة والممات. اللهم إنا نسألك الحميد. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus siapa lagi? Ya.
Iya, saya harap karena nggak ada panitia, jadi selamat menikmati hidangan dari komite pembelajaran. Nanti yang belum selesai, mohon Bapak Ibu karena waktunya sudah hampir selesai. Bapak, Ibu-ibu dari Dewan Guru SMP Negeri 4 Batu beserta dari teman-teman saya yang tergabung dalam komite pembelajaran. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini luar biasa. Saya ulang lagi, Ibu Bapak Mudakan luar biasa. Terima kasih kemudahan untuk kita semua. Menjelaskan perubahan atau penyesuaian kurikulum untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam konteks satuan pendidikan. Menjelaskan alasan penting kurikulum perlu diadaptasi di satuan pendidikan masing-masing. Hadir tepat waktu, menghormati diri sendiri dan orang lain. Kalau di dalam kurung ada nyalakan kamera, kemudian bekerja sama dengan peserta lain, bersikap satu, bergiliran bicara, tentukan sendiri. Kenapa? Karena kalau yang ditentukan dari pusat itu kondisi lingkungan sekolah, karakteristiknya, muridnya, gurunya, orang tuanya. Ini dari Aceh sampai Papua sana kan tidak seragam, makanya kita diminta untuk menyesuaikan. Disepakati di depan atau ini yang sekarang nih. Berbasis kertas. Terkait dengan adaptasi kurikulum, faktanya adalah ya belajar mandiri. Jadi selama ini guru belajar secara mandiri. Kemudian ada workshop pelatihan, kemudian ada diskusi, baik itu melalui MGMPS maupun MGMP Kota. Kemudian tantangan yang ada di lapangan adalah guru belajarnya otodidak, ya, belum terarah sehingga kurang kreatif. Kemudian dari sarana prasarana, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan yang diberikan kepada kami, ini adalah hasil yang kami kerjakan sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Bu Heni tadi. Bagaimana kita adaptasi, di mana kita akan menyamakan pandangan mengenai perubahan kurikulum, karena ini merupakan tantangan. Kadang ada guru yang tidak siap, ya, yang tidak siap dengan adanya perubahan kurikulum. Kadang ada yang menolak, saya tidak mau ngajar di kelas kurikulum merdeka. Nah, jadi kita harus mengadakan sosialisasi dulu. Di kelompok Pak, hasil diskusi kelompok yang perlu, yang pertama adalah pemahaman dari kurikulum itu sendiri, karena ada perubahan kurikulum berarti ada perubahan kebijakan. Maka dari itu perlu pemahaman kurikulum yang akan dilaksanakan. Kemudian kebutuhan siswa, kebutuhan pasar kerja, dunia kerja, kemudian teknologi, standar pendidikan nasional, kepemimpinan nasional, riset pendidikan, kurikulum yang sudah ada, serta ketersediaan sumber daya guru. Pertanyaan yang kedua terkait dengan tantangan tentang adaptasi kurikulum. Yang pertama, guru yang belum mampu dan belum mampu belajar,
seperti yang disampaikan dari kelompok SMP Songeran tadi, Bapak Ibu ada yang menolak untuk belajar mengajar di kelas 7. Maka itu poin yang pertama di nomor 2 adalah guru yang belum mau untuk belajar di kurikulum merdeka. Dan yang kedua, kurang kreativitas dari Bapak Ibu yang akan belajar di kurikulum merdeka. Dan yang ketiga, sarana prasarana yang kurang representatif. Dalam artian dalam kurikulum merdeka merupakan ilmu pengetahuan teknologi atau IT, maka itu sangat diperlukan sarana prasarana yang representatif. Keras. Biasanya kalau dia langsung muncul semua orang mengikut begitu. Ini dari kelompok 1 ada beberapa hal yang akan kami sampaikan berhubungan dengan adaptasi kurikulum. Adaptasi. Bukan adaptasi kan betul kan? Menyamakan persepsi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perubahan kurikulum tersebut. Artinya, ketika menyamakan persepsi ini sangat penting sekali, sehingga ketika kita melangkah bisa berjalan dengan baik. Pola pikir kita, karena untuk menyamakan persepsi kan perlu perubahan yang luar biasa dari pola pikir lama ke dalam perubahan yang baru, dan itu pun harus satu jalan. Mau nggak mau, ini harus terlibat di dalamnya semuanya. Terus menyusun kebutuhan sarana maupun prasarana. Nah, gambaran saya ini terlalu bagus. Saya pernah ngontrak sama Bu Arfi 5 tahun ditolak. Ya. Bapak Ibu, ini hasil dari diskusi kelompok 2. Ini tadi yang banyak menyumbangkan sudah nggak ada. Saya hanya tinggal membaca saja. Bapak Ibu, di sini adaptasi kurikulum. Yang pertama yaitu mempelajari kurikulum merdeka dengan cara mengikuti pelatihan, diskusi. Di sini diskusi, jelas diskusi. Kalau di kelas kita diskusi MGMPS. Kemudian dan aktif membuka PMM. Ini yang perlu Bapak Ibu ketahui, mungkin kita sudah melaksanakan semua dengan membuka PMM ini yang saya lakukan sendiri. Kita banyak mendapatkan ilmu dari situ Bapak Ibu ya. Walaupun kita nggak mengikuti, misalkan belum mengikuti acara seperti ini, tapi dengan membuka PMM kita dapat mendapatkan banyak ilmu dari situ. Yang kedua, mempelajari dan mengaplikasikan teknologi. Pak, jangan ketawa. Menambah wawasan dengan mengikuti pelatihan sebagai komunitas di sekolah. Apa yang dilakukan Bapak Ibu dalam merespon perubahan di sekolah kita yang sebulan sekali kita lakukan? Kita masih punya utang budi kemarin belum? Iya, MGMPS-nya diaktifkan. Ini selabang. Iya, aku yang ngomong. Dengan memberi contoh. Dari kelompok 1 ada hal yang perlu kami sampaikan. Kami membawa juru bicara dari Jakarta, Bu Dita. Silakan sampaikan dan pengakuan dosa. Dari hasil diskusi di sini tadi ada sebagai guru, sebagai orang tua, dan sebagai peserta didik. Dari 3 hasil itu tadi, untuk visinya di sini kita merujuk pada menciptakan peserta didik yang beriman dan bertakwa, berkarakter baik dan berprestasi. Visi itu tadi berdasarkan pada di sini tadi di peserta didik itu, keinginan dari peserta didik itu adalah menjadi peserta didik yang nantinya berprestasi, kemudian juga berperilaku baik, kemudian disiplin. Terus kemudian dari orang tua juga ada keinginan yang sama, yaitu ingin anaknya ini nanti beriman dan bertakwa. Di sini kami ambil kesimpulan
bahwa visinya itu adalah mencetak generasi yang berkarakter. Itu yang kami tonjolkan, yang berkarakter. Walaupun saya nggak cuma berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, berprestasi, dan yang satu lagi dan peduli lingkungan. Itu dari diskusi kelompok 2. Terima kasih. Apa ini harus dibaca? Nggak usah ya. Dari diskusi yang kita lakukan, kita mempunyai kesimpulan bahwa kita memiliki visi sekolah yang mampu mencetak generasi unggulan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, berkarakter, serta memiliki prestasi tinggi dan berbudaya. Terima kasih. Hasil kesepakatan kita berenang, tolong jangan dibully. Yaitu terwujudnya penyelenggaraan pendidikan yang unggul dalam berprestasi, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, terampil dan berkarakter, serta berwawasan lingkungan. Baik, dari hasil kami di kelompok 5 sesuai dengan pertanyaan tadi dari peserta didik juga termasuk guru dan orang tua, maka di sini kami mendapatkan kesepakatan mengenai visi ya, sesuai dengan tempat kami yang fasilitasnya adalah asrama. Biasanya mereka sekolah tempat kami karena asrama, maka kami menekankan di sini tentang kemandirian. Visi yang kami dapatkan yaitu mencetak peserta didik beriman, mandiri, berprestasi dan berkarakter. Itu visinya. Terima kasih. Bapak Ibu, ini sekarang yang kedua. Persegi panjang besar. Persegi panjang besar. Ya. Kita yang ketiga. Gambar sama kaki ya. Gambarnya segitiga sama kaki. Sama tangan Bapak, bukan sama kaki. Sama kaki. Sama kaki itu tak tumpak. Sama deh. Bu Afi gambarin. Yang keempat ini terakhir. Gambarlah tabung gas. Tabung gas. Boleh tabung gas. Oke, ini gambarnya bagus-bagus Pak Desta. Oh, bagus Pak Desta. Bu Ani. Ini indah ya. Ini satu tengah kan? Lihatlah punya. Ayo Pak Anas sini. Belajar. Apakah jawabannya Bapak Ibu itu ada yang salah? Yang salah siapa? Saya. Yang salah yang memberi perintah yang tidak jelas. Gitu ya. Lalu lagi, berdasarkan satu instruksi yang sama, mengapa menghasilkan gambar yang bermacam-macam? Karena setiap orang punya imajinasi, tujuannya tidak jelas. Tujuannya tidak jelas. Punya imajinasi yang berbeda dan cara dan pola pikirnya berbeda. Seorang matematika akan berbeda dengan seorang yang sedang beragama, kan berdoa begini. Keren. Diferensiasi ini sudah masuk diferensiasi. Lagi yang lain, kenapa bisa tidak sama? Karena perintahnya nggak fokus terhadap yang kita inginkan. Karena perintahnya nggak fokus terhadap yang kita inginkan. Ada lagi? Deskripsinya kurang spesifik. Perintahnya kurang spesifik. Katanya Bu Rida, ada lagi? Bu Suti tadi? Deskripsi tugasnya kurang jelas. Kalau Bapak Ibu seperti itu di kelas, ketika Bapak Ibu menginstruksikan tugas sesuatu, ternyata jawabannya anak-anak itu beraneka macam. Ini, kok dalam ini? Nah, jadi sebenarnya apa yang harus kita lakukan agar meminimalisir kejadian tadi? Perintahnya harus jelas. Perintahnya harus jelas. Supaya perintahnya jelas, berarti kita harus mengawali dengan tujuan. Membuat tujuan harus merencanakan apakah otodidak ke kelas, kemudian hari ini saya akan mengajar. Jadi kalau pada
kurikulum sebelumnya itu kan seperti kelas. Jadi ada kelas 7, kelas 8, kelas 9. Sekarang dirubah menjadi fase A, fase B, fase C, fase D. Nah, kita di fase D. Yang masa fasenya itu adalah 3. Nah, yang jadi pertanyaan saya, ketika anak itu mau naik ke fase berikutnya, adakah penjaringan? Adakah uji kompetensi? Diujikan kompetensi anaknya. Kalau ini diuji berarti ada kemungkinan anak tidak lulus di satu fase. Ini apakah seperti itu? Regulasi yang ke SMA itu kemarin juga ditanyakan. Iya, fase dari fase ke fase ke SMA. Dari kelas ke kelas. Dari SMP ke SMA. Dari SMP ke SMA. Kalau regulasi itu Pak kemarin sudah kita diskusikan, kami belum bisa menjawab karena itu kan punya wilayahnya pemerintah nih. Jadi begini, yang kita dapatkan fase itu sudah dipotong. Dan pengalaman dari mantan murid, ketika mereka apakah seperti itu maksudnya gitu ya? Ketika mereka sekolah di jenjang SMA ya, taruhlah misalnya di SMA Dempo, mereka sistemnya setengah kurikulum merdeka tapi juga setengah paket. Jadi artinya ketika mereka sudah menentukan pembagian kelas 10, 11, 12, kemudian kan tidak mungkin kita meninggalkan seperti sistem SKS ya. Kalau mereka tidak lulus berarti semester depan mereka harus menempuh itu gitu kan. Nah itu mereka memberlakukan semester pendek. Jadi kalau ada yang tidak lulus sebelum mereka naik ke kelas 8 misalnya gitu ya, itu mereka menempuh mata pelajaran atau bagian tadi yang tidak lulus tadi, yang belum tuntas istilahnya gitu. Apakah itu diberlakukan atau karena saya berpikir dengan kondisi anak-anak kita gitu ya, kalau hanya sekedar diberikan tugas itu pasti juga ujung-ujungnya kayak kemarin tuh bingung tanda tangan tapi mereka tidak dapat apa-apa. Lagi yang bahasa Indonesia tentunya sudah bisa membedakan mana kata kompetensi dan mana kata konten. Bisa nih. Nanti di masing-masing CP-nya Bapak Ibu bisa pirsani mana kompetensi yang akan kita kembali lagi ke CP. Seperti yang bahasa Indonesia, yang ini kata kompetensinya mana? Yang kuning. Eksplorasi. Memahami. Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan sampai di sini? Kayaknya sudah paham semua memahami CP. Saya kayaknya kalau seperti itu. Itu anu fase. Kami dari MGMPS Matematika, mohon maaf kalau ini kami di sini mendahului, tapi mohon maaf nanti jika banyak yang salah. Kemudian kalau ada yang kurang, Bu Elisa, ya, tolong ya Bu dilihat kalau ada yang salah, ada yang kurang, nanti dibantu untuk membetulkan. Ini saya sudah membuat satu semester dengan kemampuan yang sangat kurang yang saya miliki. Mudah-mudahan nanti ada yang benar ya. Saya mulai dari yang kelas 8. Di situ ada dibaca aja ya Bu Elisa ya. Mulai dari yang elemennya itu aljabar. Kemudian capaian pembelajarannya adalah memprediksi dan mengeneralisasi pola dalam bentuk susunan benda dan bilangan. Kemudian TP-nya di sini peserta didik dapat mengenali, memprediksi
dan mengeneralisasi pola dalam bentuk susunan benda atau objek dari pola bilangan. Di situ harusnya konten, tapi karena saya membaca di rumah kemarin belum tahu, saya tulis lingkup materi. Jadi di situ lingkup materinya pola bilangan. Kelasnya 8 semester 1, kemudian jadi I Pak Is mau ngomong apa kalau I? Ikut. Input. Ikut. Oh ikut. Susah. Temanya tentang kurmer, Pak Is. Temanya tentang kurmer. Misalnya berdiferensiasi, Pak Is siapa? Bu Suci. Bu Suci itu ya. Sudah, Bapak Ibu siap? Kita mau fokuskan dulu. Jadi dimulai dari saya. Nanti yang disebut namanya meneruskan kata yang huruf terakhirnya. Temanya tentang kurikulum merdeka. Saya mulai sing gampang titik berdiferensiasi Pak Desta. Apa ya? Implementasi. Ya, siapa ya? Bu Setiawati. Saat ini kita pelajari kurikulum merdeka. Yang dulu, yang P3K kayaknya dulu ada kerjasama jujur gitu ya. Kalau sekarang hanya ada 6. 1 betapa peraturan yang Malaysia dan berakhlak mulia. 2 gotong royong. 3 mandiri. 4 kreatif. 5 bernalar kritis. 6 berkebinekaan global. Hanya seputar 6 ini. Untuk yang lain-lain apa? But mereka sudah but. Baik, sudah siap Bapak Ibu? Siap. Nanti Bapak Ibu mengeluarkan suara untuk menyebutkan warna. Oranye. Kuning. Biru. Warna. Sebut warnanya Bapak Ibu. Hijau. Terus? Nah, saya ulangi lagi belum fokus. Sebut warnanya ya. Mulai 1, 2, 3. Orange. Yellow. Langsung dilanjut. Blue. Hijau. Langsung saja. Purple. Nah, sekarang perintahnya begini, sebutkan warna dari tulisan ini. Oke. Sebutkan warna dari tulisan ini. Sudah siap? Siap. Orange. Warna kuning. Green. Blue. Kok isu? Yellow. Green. Blue. Red. Yellow. Orange. Siapa yang banyak salah? Perintahnya apa tadi? Sebutkan warnanya. Nilainya berapa? Nanti kan itu kan ada. Jadi bisa kan seperti itu. Ada 3 cara tadi, Mbak. Pakai deskripsi, pakai rubrik, pakai interval skala. Nanti ada contohnya. Ini contoh yang pertama. Hak memilih. Kalau kurang puas pakai 3-3-nya monggo. Ayo. Jadi bisa memilih salah satu. Nah, sekarang yang kedua nih. Nah, ini pakai rubrik. Ya, pakai rubrik. Penulisan tanda baca dan huruf misalnya baru berkembang belum menggunakan tanda baca. Ini kan yang tahu peserta didik dianggap sudah mencapai barangkali hati mau diulang lagi. Menyatakan pintar tentang AKTP.
Kemudian mengidentifikasi kesiapan satuan pendidikan, melacak dimensi, tema, alokasi waktu, kemudian menyusun modul proyek, merancang strategi pelaporan hasil proyek. Nah, nanti kita fokus di yang ketiga ini baru. Jadi kita nanti sampai tahap merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu pada proyek penguatan profil belajar bersama. Ini lanjut saja. Jadi kalau sudah nanti dibentuk tim fasilitator, karena nanti kita masih belum ditentukan ya di kelas 8 atau di kelas 9. Ini sempat saya tanyakan ke Bapak Pengawas Pak Sugeng. Nah ini di rapot itu tidak muncul P5, modul belajar Pancasilanya tidak muncul untuk mapel. Tapi kok di modul belajar harus ditulis P3 P3-nya kok harus ditulis begitu Pak Sugeng. Jawabannya seperti itu. Yang pertama itu untuk administratif. Jadi Bapak Ibu, pertama administrasi harus ada P3 di modul ajar itu. Yang kedua sebagai penilaian proses learning. Nah Bapak Ibu meskipun tidak wajib, tapi kan harus tahu anak-anak ini, anak ini karakternya seperti apa. Bapak Ibu harus punya data itu. Meskipun itu tidak dimasukkan di rapor ini. Nah Bapak Ibu yang sebagai penilaian proses. Tapi nilainya tidak dijadikan nilai itu kurang lebih. Sudah puas. Kemarin nggak masuk soalnya. Nanti kenapa sekarang sudah dibuka ruang kolaborasi? Nanti Bapak Ibu akan berkunjung ke platform Merdeka Mengajar, mencari namanya perangkat ajar, kemudian mencari modul P5. Nah, kaitannya apa? Kaitannya dengan tugas yang akan atau tantangan lah. Kalau bahasa sekarang tugas nggak boleh tulisan. Tantangan. Jadi tantangan. Google sendiri itu juga tidak lagi diperbolehkan membicarakan masalah tugas. Dengan anak-anak juga begitu. Jadi tantangan namanya. Tugas itu mindsetnya jadi agak berat. Kalau tantangan itu lebih berat lagi. Enggak, tapi kalau tantangan biasanya challenge itu ada games, ada macam-macam gitu Pak. Kalau tugas itu kayaknya udah harus kerjakan gitu. Nah Bapak Ibu silakan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Desa bahwa tema P5 di kelas 8 ya. Di kelas 8 itu ada kewirausahaan, ada suara demokrasi, kemudian ada daya berkelanjutan. Nah kenapa tema di kelas 8 itu berbeda dengan tema di kelas 7? Dan dalam 1 tahun itu maksimal hanya diperbolehkan 3 tema saja. Nah monggo Bapak Ibu silakan dibuka dulu platform Merdeka Mengajarnya. Kemudian di modul jajal gawe. Jajal gawe iku ya harus contoh macam-macam. Oke, ini sekolah demokrasi ya. Sekolah demokrasi. Anu aja berarti. Saya
Oke, baik, kelompok 1 mana kelompok 1? Oke, kelompok 2. Kan bergotong royong. Oh iya, belok. Ada salahnya. Halo guys. Bu mukbang bu, hap loh bu. Uangnya le. Maksudnya ini berguna sama ini. Waalaikumsalam. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kelompok 1. Mohon maaf, jangan bosan-bosan melihat wajahku yang manis. Manis kopi. Manis dong. Makanya makan apa orang manis lihat ini. Iya, tenang bu. Bapak Ibu, saya akan mempresentasikan tugas kami, yaitu dari kelompok 1, terdiri dari saya sendiri, Mbak Dita, Bu Nanti, sama Bu Ani. Kami ke bagian suara demokrasi, suara remaja dalam demokrasi. Dimensinya berkebinekaan global. Elemennya yang pertama ada dua. Ini kebetulan di tadi ada 2 elemen. Yang pertama yaitu refleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Subelemennya menyelaraskan perbedaan budaya. Hasil diskusi kami, tujuan pembelajaran yang pertama, mohon maaf nanti kalau misalkan kurang, mohon kritikannya, mohon tambahannya, mohon pembetulannya. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasikan tentang keragaman budaya. Proses pengambilan keputusan bersama, kami mendiskusikan hasil tujuannya yaitu siswa dapat berpartisipasi dalam menentukan kriteria metode dalam pengambilan keputusan bersama. Ada masukan monggo silakan bertanya, mungkin ada yang ingin ditanyakan, tidak ada? Lanjut. Nih kayaknya saling bekerja sama, tidak memulai pertanyaan atau memberikan komentar ya? Kita kompak. Oke, kompak. Ya. Mungkin dari saya. Oke, silakan. Kak kompak ini. Sampai dicegah abang tuh. Ya, tentang suara demokrasi. Suara demokrasi itu kan berarti kita semua berhak untuk bersuara ya, menyuarakan pendapat, usulan maupun kritisasi. Namun kenyataannya pada aksi nyata yang bahasa kerennya begitu, ketika menyampaikan suatu pendapat, usulan maupun kritisasi tentang sosial. Nah, gaya hidup berkelanjutan ini merupakan salah satu aktivitas dengan tetap melindungi bumi, yaitu memprioritaskan penggunaan sumber daya alam terbarukan daripada menggunakan sumber daya yang tidak bisa diperbarui. Gunanya untuk apa? Ya, untuk efisiensi bumi. Kemudian untuk mengurangi hal-hal pembuangan yang kotor. Siswa di SMPN 4 Batu khususnya sudah melakukan hal yang berkaitan dengan gaya hidup berkelanjutan yang barusan dari saya sampaikan, yaitu sukses mendukung program Adiwiyata
kemudian juga bersama tenaga pendidik didampingi oleh Bu Arfi, Bu Henu, saya sendiri, Bu Kusnadi, dan yang lainnya. Tapi menentukan tujuan pembelajaran kelima ini memang tingkat kesulitannya ya. Karena kita harus mikir nanti di rapor itu munculnya apa. Kalau kita misalnya tadi kan beberapa kelompok tuh targetnya langsung dibawa ke tujuan, jadi menyelaraskan tindakan. Bentuk penilaian menyelaraskan tindakan itu seperti apa? Kalau tindakan itu kan juga skupnya banyak besar ya. Tindakan itu kan macam-macam. Tindakan itu bisa tindakan baik, tindakan buruk. Nah seperti itu. Jadi memang harus dikerucutkan sampai bisa diukur. Sama halnya ketika kita Bapak Ibu guru bikin tujuan itu harus juga bisa diukur tercapai atau tidak. Nah, monggo selanjutnya kelompok berapa? Media sesuai dengan ini bergotong royong, Pak. Mungkin ada yang bisa mau membantu? Apa malah kita butuhan dong? Siswa dapat menggunakan media dan memanfaatkan, kata memanfaatkan untuk meningkatkan kualitas. Jadi ada perubahan. Kualitas. Oke, ada kualitas di sini, ada kata-kata manfaat. Jadi ada perubahan karakter. Caranya adalah peserta didik mampu mengajukan pertanyaan untuk klarifikasi dan interpretasi informasi. Bisa jelaskan? Jadi kalau kurang jelas silakan dibaca ke depan. Tentang isinya ya silakan didiskusikan dengan teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah baus, sudah baus. Oke, Bu Suci, persilakan. Pak Sob. Waduh, Bu Suci. Yang bertentangan dengan Pak Sobi. Nanti saya jangan ditanya ya. Mungkin ini bagian dari bernalar kritis. Kalau dalam pikiran saya tadi yang sempat, karena maaf saya terlambat dan harus kejar-kejaran dengan pengawas. Dalam pikiran saya itu berarti apa yang kita bahas sekarang itu langsung berkaitan dengan penerapan dalam pembelajaran. Nah, untuk yang bernalar kritis ini masih konsep gitu Pak ya, karena melihat pengalaman kita di lapangan itu anak-anak kalau untuk bernalar kritis itu cenderung super kritis melebihi gurunya gitu, sampai ada berita yang belum tentu benar saja sudah dikritisi dan sudah dipercaya kemudian disebarkan. Kami sebaliknya Bapak Ibu, jadi kami berusaha untuk membuat tujuan pembelajaran berdasarkan setiap subelemen yang ditampilkan. Dan kebetulan untuk subelemen gotong royong, untuk dimensi gotong royong itu ada 3 elemen dan sangat banyak subelemen. Saya bacakan aja. Elemen yang pertama dengan subelemen kerjasama, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu berinteraksi sosial dengan saling memberi semangat dan bekerja sama dalam menghasilkan produk. Yang kedua, peserta didik mampu merencanakan menghasilkan produk hingga memasarkan produk dengan kerjasama kelompok. Untuk subelemen 2, komunikasi untuk mencapai tujuan bersama dengan tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu menyampaikan keunggulan produk yang dihasilkan untuk memasarkan produk. Subelemen 3, saling ketergantungan sosial. Dengan yang kedua yaitu koordinasi sosial. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik mampu membagi tugas kelompok dalam menyelesaikan produk untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian di elemen kedua ada 2 subelemen yang akan kami jabarkan. Yang pertama adalah tanggap terhadap lingkungan sosial. Dengan tujuan pembelajaran, siswa mampu. Mungkin ada yang mau menambahkan? Pas ya. Rinci sekali. Pas ya. Ini kira-kira kalau Bapak Ibu kita cermati lagi, saya ke bawah dulu ya. Nah ini
ini mulai dari sini dulu ya, elemen ini ya. Tujuan pembelajaran yang dibuat oleh kelompok 5 ini apakah sudah masuk ranah afektif atau kognitif, Bapak Ibu? Dari kelompok 6, anggota saya Pak Pindato, Pak Andreas, dan saya sendiri. Bu Suci tambah 1. Tema ini tema kelompok saya adalah kewirausahaan dengan dimensi benar kritis. Elemennya yang pertama mengajukan pertanyaan, yang kedua mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi dan gagasan. Subelemen pertama yaitu mengajukan pertanyaan untuk klarifikasi dan interpretasi informasi serta mencari tahu penyebab dan konsekuensi dari informasi tersebut. Subelemen kedua adalah mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan menganalisis informasi yang relevan serta memprioritaskan beberapa gagasan. Sudah lama karena mendengar bakso kencang. Ya, bagus penutupnya bakso kencang. Itu contoh Pak, contoh produk yang menurut saya unik, menarik, belum pernah ada, atau produk yang lumayan menyita perhatian. Fokus bakso kencang. Ya, saya pikir apa yang dengan sampaikan ini bagus karena apa yang dengan sampaikan ini ada sesuatu yang dipikirkan oleh masyarakat banyak. Bakso kentang, bentuknya seperti apa, rasanya seperti apa? Cocok untuk profesi ini. Kodor, gajah. Gajah, udah selesai gajahnya Pak. Ya, selanjutnya artis yang cocok adalah Raffi Ahmad. No. Siapa nama artis Indonesia yang cocok menjual masakan khas di bawah ini? Bukannya Soeimah. Suci Bu bukan. Astagfirullah, bukan Suci. Itu soto. Soto Betawi. Kata Pak Randy, artis bukan Pak? Soeimah, Siti Badriah. Soeimah udah dijawab. Soto Badriah. Soto Badriah. Siti Badriah dan Pak Sobirin. Ada lagi? Bapak Ibu? Sudah? Dua artis saja? Ane Jekoto. Setiawati juga. Itu artisnya SMP 4 Bu Ibu. Bukan artis Indonesia. Oke, kita buktikan siapa artis yang cocok untuk berjualan soto, yaitu Cak Lontong. Itu Bapak Ibu. Sama halnya kalau kita kasih label ke anak-anak, kita suka mudah kasih label. Tapi kita agak susah untuk melihat atau mengidentifikasi kenapa anak itu bermasalah, kenapa anak itu tidak mengajarkan. Oke, beri aplaus untuk kita semuanya. Terima kasih. Selanjutnya saya berikan ke Pak Desta. Kamu kok pintar sih Bu? IT. Ini mengandung emosi juga apa enggak? Ini agak berat. Berapa aplikasi dulu? Terus sudah tahun dulu ya? IT. Tulisannya seperti ini. KAHOOT.IT. Oh iya ini, kalau sudah keluar Gempin, dimasukkan Gempin yang ini baru 5704779. Di papan. Yang di belakang kelihatan layarnya di bawah Ibu. Oke. Ya, loading masuk. Ibu tinggal mengklik yang ada di HP-nya. Pertanyaannya ini. Cepet-cepetan, semakin cepat poinnya semakin besar. Merupakan pembelajaran untuk memberikan pengalaman yang kompleks. Bener apa salah? Betul atau salah? Kalau betul diklik yang warna. Kenapa Bu? Kalau salah Kenapa? diklik yang warna. Langsung klik. Waktunya habis.
Yo iku lo munyir kalau bener. Oke, benar. Ngawur benar. Yang paling tinggi Dewi Persik siapa itu? Pak Is paling. Terus aku nyuting kok. Dewi Persik nomor 2 Andre, terus Pak Sobiri, yang Denny siapa? Terus bungkus nanti nomor 5. Kita lagi. Benono toh, nanti Niko lo. Gak tau main kahut tuh. Lanjut pertanyaan kedua. Terus pokoknya tak jawab. Siapa yang saya tulis? Jangan saya itu. Pak Andre siapa itu? Pak Andre. Itu siapa? Oh, Pak Andre. Pak Sobiri. Pak Sobiri ini jauh-jauh dari tadi memperhatikan gue itu. Itu dalam penilaian itu ya. Jadi yang dinilai hanya fokus 2 sampai 3 ini. Pak Samsul Terima kasih kepada Ibu sudah berikan semuanya. Dilihat yang atas apa meneh? Nah ini ada latar belakang di balik pertanyaan ini Ibu. Saya pernah tanyakan ke salah satu narasumber di BPKP waktu itu ya. Saya bertanya itu pemateri perempuan agak keras berikutnya Tuhan. Bu, bagaimana P5 yang baik itu yang seperti apa? Contohnya seperti apa? Beliaunya jawab gitu aja. Yang paling baik gak ada. Jadi yang paling baik itu yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan karakter yang ada di Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu contoh sekolah lain baik di sana, belum tentu kalau diadopsi di sekolah kita itu menjadi baik. Nah itu. Jadi yang paling baik adalah yang sesuai dengan karakter dan lingkungan yang ada di sekolah. Sekarang kita lihat hasilnya Bapak Ibu. Nanti hadiahnya langsung dari Pak Samsul. Juara 3, oh mulai. Juara 2 Pak Sobiri. Peringkat 1 sih. Nah, Dewi Persik kita kasih tepuk tangan. Ya, kesepakatannya oke, bisa dipahami Bu, oke. Nah, bergulirnya mulai dari Bu Koni, dari sengaja dari Pak. Aku sumpah foto seneng Pak. Pak Prasetyo, oke, Pak Prasetyo, kemudian ke Bu Hermi, Bu Koni, Pak A langsung ke Pak Rubai, Pak Waludin langsung ke Pak Yusuf. Nanti terakhir di Bu Sulis. Bu Sulis kembali lagi ke depan, oke, kembali ke depan. Ini dengan apa-apa mulai, berarti Bapak Ibu mulai memegang bola, kemudian kalau ada apa-apa stop, berarti Bapak Ibu iya stop, dan untuk bolanya ini dipegang, diberikan ke temannya, tapi harus diputar dulu Bapak Ibu. Kalau anak-anak diremet, kalau anak suruh untuk remet, supaya apa? Nanti kalau hanya diberikan, ini kadang disentuh gitu, berdiri di takoni, akhirnya senang di sana, senang di mana-mana hatiku senang, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang, la 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 la.
Terus ADMM baru baik. Pernah atau tidak? Masya Allah. Pernah. Bapak Ibu yang lain? Pernah semua ya? Bu, saya dibuka untuk yang nomor 3. Baik, pertanyaannya, Bapak Ibu pernahkah melihat rapor pendidikan baik versi 1 yang dikeluarkan tahun 2022 atau versi 2 yang dikeluarkan tahun 2023? Ini hanya melihat saja. Input, proses maupun output. Mungkin Bapak Ibu yang lain atau yang dari luar sana nggak ada yang bilang kadang Ustaz bisa gitu. Membedakan untuk menyempurnakan itu malah dianjurkan antara rapor 22 dengan 23 gitu. Iya, rapornya berita. Bukan nilainya, tapi tampilannya dari segi wis biasa. Yang panjenengan pilih dengan nilai terendah bisa dilihat di rapor pendidikan itu yang mana? Oh, baca sastra, berarti kita isi membaca sastra. Nah, yang membaca sastra. Nanti bendera bos langsung bacain bukan aku. Saya Butia Nanti bendera bos. Ya Butia sudah betul. Dan Bapak Ibu, berikutnya ini adalah materi platform Merdeka Mengajar, Ibu Bibit. Langsung ke situ, atau platform teknologi pendidikan prioritas. Platform teknologi prioritas nanti kita akan membahas, termasuk di dalamnya adalah PMM. Bapak Ibu bisa gelap. Oh, bukan. Pak Is nanti lampunya. Saya itu hanya overview saja, jadi pintas gitu. Kita nanti akan lebih fokus pada LK tantangan ya, jadi yang pernah dibagikan di hari pertama. SMP 4 ini sudah sekolah penggerak dan kita juga apa istilahnya dituntut untuk paham terkait dengan digitalisasi sekolah. Nah, salah satunya itu platform sumber daya sekolah. Ini ada 3, jadi tanya bos, Sipla sama Arkas. Kurang apa istilahnya? Kurang puas lah istilahnya dengan jawabannya ya. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu, nanti karena bisa dibaca sendiri ya. Iya, tanya bos untuk mencari kepuasan dari jawaban. Kita diakses oleh akun kepala sekolah atau akun operator sekolah yang berita ya. Ya, jadi sebenarnya saya makanya hanya overview aja karena orang yang lebih ahli dan lebih terampil menggunakan Sipla itu orang-orang yang bekerja di bendahara, kepala sekolahnya juga yang lebih ahli. Nanti kalau misalnya ada yang mungkin penasaran gitu ya, Sipla itu gimana sih ngajukan, boleh nanti dampingi Bu Dita waktu mengajukan barang. Sama, jadi kunjungi Sipla. Nah, Sipla ini bermitra, jadi ada mitranya cukup banyak dari santri ya. Ini intervensi, nah ini intervensi pemerintah untuk sekolah penggerak, karena kita sekolah penggerak, saya sampaikan tadi, jadi digitalisasi sekolah. Ini Bapak Ibu. Boleh silakan Pak.
tahu kenapa kok harganya lebih mahal? Ya. Sip, Pak. Di sip, namanya aja sip, tapi kok lelah. Bisa ya. Lebih mahal. Sip, namanya sip, tapi akhirnya lelah. Lelah gitu ya, lelah karena mahal ya. Iya. Jadi kalau di Sipla, setahu saya nih Pak, saya jawab dulu karena saya bukan user asli gitu ya. Kalau user aslinya nih Bu Dita, Bu Koni itu user asli. Kalau Sipla itu kenapa mahal? Karena dia menggunakan pertama. Kira-kira adakah yang mengalami kendala? Saya tanya dulu deh. Oke. Harus diisi sesuaikan dengan setelah bikin aksi nyata. Iya. Jangan pernah sama seperti kita. Saya Bu Hermi, ada pertanyaan Ibu dan Bapak terkait dengan LKPM dulu dari sudah dibagikan ya? Rekannya nih. Ada kendala? Ada lagi seorang instruktur yang paling merasa baik, paling merasa benar, tidak ada. Semua guru itu baik. Terima kasih Bu Ibi. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk materi kita hari ini. Materi yang terakhir tentang platform Merdeka Mengajar. Nah ini Bapak Ibu, ternyata platform Merdeka Mengajar ini melekat ke akun kita Bapak Ibu. Jadi kalau kita komen sesuatu di PMM itu selalu terdata di akun kita dan seterusnya sampai nanti di akhir karir. Nah, menutup acara hari ini dan serangkaian acara 4 hari yang kemarin, sebelumnya kami ucapkan kepada seluruh Bapak Ibu yang bisa hadir di sini dari SMP Negeri 4 Batu, kemudian dari SMP Al-Guru Naim, kemudian dari SMP Sulaiman juga terima kasih kami ucapkan. Mohon maaf jika banyak kekurangan, banyak yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan Bapak Ibu semua, tapi semata-mata ini kami untuk kemajuan kita bersama Bapak Ibu. Nah, untuk menutup kegiatan saya mohon kesediaannya dari Pak Tribai untuk menutup dengan doa begitu. Bapak Ibu, marilah kita hadiri kegiatan ini